Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk anak-anak semuanya, sekarang kita akan melanjutkan materi yang berikutnya. C. Memohon pertolongan. Memohon pertolongan adalah permohonan seorang hamba pada pertolongan dan bantuan dari pihak yang dapat menolong dan membantunya di saat ada kesulitan atau semacamnya. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah memiliki sifat As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan. Kata As-Somad dalam Al-Quran hanya ada pada surat Al-Ikhlas urutan 112 ayat 2 yang berbunyi Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. Allah mempunyai sifat As-Somad, yaitu maha dibutuhkan. Allah berkuasa penuh dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Sebaliknya, manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang selalu menyekutukan dan mudah dipengaruhi. Walaupun demikian, sebagai makhluk yang beriman, kita wajib bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk, apalagi benda. Misalnya, ketika datang bencana alam, seorang presiden sekalipun tidak dapat melindungi manusia dari kehancuran dan kebinasaan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia akan menyeru, "Ya Allah, bantulah kami." Ketika seseorang tersesat di hutan rimba sendirian, tanpa ada teman dan kerabat, hanya ditemani pepohonan dan suara-suara yang semakin mencengkam, tidak pula mengetahui arah yang benar, hanya satu yang diingat, yaitu Allah. Maka ia berseru, "Ya Allah, tolonglah hamba." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul huwallahu ahad, Allahus Somad," yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-2. Jika seseorang hamba mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki semua sifat mulia dan sempurna, Dia maha perkasa dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Dialah tempat bersandar dan bergantung semua makhluknya, kecuali dengan kembali kepadanya. Dialah satu-satunya yang dituju oleh semua makhluk untuk memenuhi segala kebutuhannya, permintaannya, dan pengharapan mereka. Maka hal ini akan menjadikan hamba tersebut selalu bersandar kepadanya. Allah yang menguasai segala yang ada di bumi ini menolong kita semua, tetapi hanya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun makhluk tidak akan pernah bisa menolong tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergabungnya jin dan manusia ingin berbuat sesuatu, tetap saja tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergabungnya jin dan manusia
ingin mencelakakan manusia lain, tetap tidak akan jatuh satu helai rambut pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin bahagia, maka bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekilas info. Dengan memahami dan mengerti tentang sikap terpuji seperti tawadu, ikhlas, dan memohon pertolongan, maka hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan tempat tinggal kita. Tulislah di buku kalian. Tawadu adalah sikap terpuji yang dapat juga disebut rendah hati, tidak sombong, dan sederhana, yaitu sikap merasa bahwa dirinya sama seperti orang lain, tidak mau menyombongkan atau menunjukkan kelebihan dirinya. Ia merasa bahwa dirinya sama seperti orang lain. Ia tidak merasa lebih baik dari orang lain, meski ia banyak memiliki kelebihan, baik ilmu, harta, ataupun prestasi. Secara bahasa, ikhlas adalah bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu menjadi bersih, sedangkan menurut istilah, ikhlas berarti mengerjakan sesuatu hanya dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memurnikan niatnya dalam beramal. Memohon pertolongan adalah permohonan seseorang hamba pada pertolongan dan bantuan dari pihak yang dapat menolong dan membantunya di saat adanya kesulitan atau semacamnya. Memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah memiliki sifat as-somad, artinya maha dibutuhkan. Anak-anak, silakan kalian kerjakan soal berikut di buku kalian masing-masing. Soal yang pertama, setiap perbuatan tergantung pada A. Hasilnya, B. Upahnya, C. Modalnya, D. Niatnya. Soal kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang A. Merendahkan diri, B. Membanggakan diri, C. Menyombongkan diri, D. Mengagungkan diri. Yang ketiga, bagaimana seharusnya sikap kita jika kita bersedekah? Yang keempat, apakah balasan bagi orang yang bersikap sombong? Soal kelima, tulislah ayat yang menjelaskan hanya kepada Allah tempat meminta segala sesuatu. Usai sudah pembelajaran kita kali ini tentang sikap terpuji. Diharapkan kalian mampu menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan kalian, seperti sikap tawadu, ikhlas, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan tersebut. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.